masuk ke Tokopedia dan mencari kata jaket. Di sini ya, kata jaket. Terus, si kata jaket ini ada muncul di halaman sini, halaman paling atas. Halaman paling atas biasanya adalah iklan kan. Terus dari sininya itu merekomendasikan produk. Nah, seperti contohnya ini adalah salah satu iklan Blibli. Tapi yang ini merah dari hasil pencarian. Ini 10%. Artinya di sini judul produk kita tidak sesuai dengan SEO ya, ataupun produk kita itu sulit dicari karena judulnya acak-acakan. Nah, untuk mengetahui ini, teman-teman itu harus ubah judul semuanya. 3 produk yang diiklankan akan menang daripada satu produk seperti ini ya, teman-teman. Biasanya kan yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan hari ini, alhamdulillah saya masih bisa berbagi dan sharing kepada teman-teman. Hari ini saya ingin bahas fitur terbaru yang ada di Tokopedia, yaitu fitur wawasan kunjungan. Meskipun fitur ini tuh udah rilis beberapa bulan ke belakang, teman-teman ya. Namun saya masih bisa review sekarang. Nah, di fitur ini sangat banyak ilmu yang saya dapat, dan intinya fitur ini tuh bisa mengetahui seberapa sehatnya toko kita gitu. Kalau misalkan gak sehat, ya otomatis banyak sekali yang harus kita perbaiki. Nah, yang akan saya bahas di sini ada 3 poin. Yang pertama, eksternal dari luar Tokopedia. Terus yang kedua di sini internal dari Tokopedia non iklan, tanpa iklan ya. Terus di sini ads ataupun iklan ya. Nah, dari iklan ini adalah sumbernya. Namun sebelum itu saya ingin tampilkan dulu hasil data sebelumnya. Jadi sebelumnya itu saya udah tes dan try and error dari toko saya sendiri. Toko saya awalnya itu Mesin Pro ya. Saya sengaja nggak upload produk, terus di sini juga nggak update stok, nggak iklan, dan nggak yang lainnya sehingga nggak ada penjualan. Datanya itu seperti ini. Di sini top ads di bagian iklan merah, teman-teman ya, remedial. Di bagian luar Tokopedia merah, remedial, cuma satu yang hijau. Itu juga 27%, nggak nyampe 50%. Yang ini nih, parah, dari internal semuanya merah. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi secara garis besarnya, kalau misalkan kita jualan Tokopedia, kita nggak lihat toko, kita nggak analisis toko, terus pengen langsung iklan gitu, tapi toko kita itu nggak sehat, ya percuma teman-teman ya. Hasilnya itu bakal bisa jadi aja boncos ya. Nah, ini adalah produk di toko saya itu, saya dominan jualannya itu mukena. Alhamdulillah di musim hujan ini masih ada penjualan. Jadi itu ya beberapa data yang bisa saya sampaikan dari hasil tes saya sendiri. Di sini saya akan sharing sesuai pengalaman pribadi. Yang pertama kita akan bahas dulu dari luar Tokopedia. Nah, di sini ada 2 teman-teman ya, organik dan Tokopedia. Di sini ada produk dilihat 240 dan 16. Ini hijau, teman-teman ya, hijau semua. Cuman di bagian kompresinya cuma 1 yang nggak dapat hijau. Nah, saya akan bahas dulu di bagian organik. Maksudnya kayak gimana ini organik bisa dapat hijau? Gini, teman-teman ya, contohnya. Ini adalah toko saya misalkan, Bihjam. Nah, si Bihjam ini produknya saya share ke 3 tempat ataupun ke 3 platform ya. Misalkan di Facebook, misalkan di IG, dan di sini itu di TikTok. Nah, otomatis dong, orang yang nggak tahu produk saya, dia akan tahu secara langsung ya. Dia akan, wah ini produk mukena yang berbeda, misalkan teman ya. Nah, di sini saya share ke satu target ya. Satu target misalkan usianya itu 35 tahun. Nah, 35 tahun. Kriteria orang yang gak tahu sama sekali marketplace ataupun cuma pilih-pilih marketplace, dia kadang-kadang enggan gitu beli. Contohnya, kalau misalkan nih teman-teman itu jualin Tokopedia tapi ingin beli barang itu di Shopee, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kita sering banget iklan Tokopedia, riset Tokopedia, tapi belinya itu malah di Shopee. Beli barang kebutuhan kita malah di Shopee. Nah, salah satunya itu seperti itu calon customer kita. Ketika kita share produk kita ke sosial media, yang target market usia 35 tahun ini, dia bakalan beli nggak? Dia bakalan minat nggak? Kalau misalkan dia minat, gimana pun, meskipun dia nggak suka beli di marketplace, dia akan memberanikan diri untuk membeli barang tersebut. Karena dia suka, karena dia butuh. Faktornya itu seperti itu ya, karena dia ingin beli barang kita. Nah, di sini, dari data ini, teman-teman ya, bisa kita lihat, kita dapat hijau 350%. Artinya, di sini, calon pembeli kita ngeklik link, baik di Facebook, Instagram, atau TikTok. Dia ngeklik link yang sudah kita share, dan alhasil orang ini, calon pembeli yang baru yang kita targetkan dari luar marketplace, dia ngeklik dan melihat produk kita teman ya, di sini. Nah, dia akan lihat produk kita ke halaman toko kita. Namun di sini tidak terjadi sebuah penjualan ataupun tidak terjadi sebuah konversi. Kenapa? Ada banyak faktor. Yang pertama, dia nggak ngerti beli Tokopedia.
dia nggak mau ribet, dan hasil dia cari di Shopee misalkan teman-teman ya. Yang kedua dari harga, ya harganya terlalu mahal ataupun nggak ada gratis ongkir, nggak ada diskon, nggak ada cashback. Yang ketiga bisa aja produknya itu belum sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan ini kan mukena biasanya ramenya itu pas mau puasa ataupun Idul Adha. Nah mungkin mereka juga berpikir ya, ini bukan suujon teman-teman ya, mereka berpikir kalau misalkan ya di rumah juga masih banyak gitu mukena, kenapa harus beli lagi, nanti aja deh pas puasa. Bisa aja seperti itu faktornya, sehingga di sini tidak ada yang namanya itu penjualan di sini ya. Di sini tidak ada penjualan. Nah selanjutnya di bagian Tokopedia ini dari iklan ya, dari iklan luar Tokopedia. Jadi Tokopedia itu mengiklankan produk kita. Gini teman-teman ya, saya buat sebuah alur lagi. Ini udah paham kan? Kita hapus dulu. Misalkan ini adalah Tokopedia ya, Tokopedia. Nah, ini tuh kita teman-teman ya, kita yang nyari produk. Bukan kita deh, saya aja lah. Saya ya, misalkan saya ini masuk ke Tokopedia dan mencari kata jaket. Di sini ya, kata jaket. Terus, si kata jaket ini ada muncul di halaman sini, halaman paling atas. Halaman paling atas biasanya adalah iklan kan. Di bagian iklan ini, saya suka di bagian yang pertama. Saya klik dong. Pas diklik, scroll, tiba-tiba saya close si Tokopedia ini. Ya, close. Terus, saya pindah ke sosial media, misalkannya itu Facebook. Nah, di Facebook biasanya itu suka ada muncul iklan dari Tokopedia. Tiba-tiba malah ya. Di bagian Facebook itu suka muncul iklan, teman ya, Tokopedia di sini. Terus dari sininya itu merekomendasikan produk. Nah, seperti contohnya ini adalah salah satu iklan Blibli. Produk-produknya itu seperti ini ya. Sebenarnya saya juga sudah klik Blibli ya untuk melihat hasil produk yang lagi ramai di Blibli itu apa. Intinya itu ngeriset gitu. Dan hasil saya terkena targeting teman-teman ya. Produk yang sudah saya klik dari iklan ini itu akan di-retargeting lagi ke Facebook, ke sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya, "Dang, kan kalau misalkan di Tokopedia itu banyak sekali produk ya, bahkan berjibun, jutaan, puluhan juta lagi. Kok bisa kita sih yang dapat iklan di Facebooknya gak produk-produk yang lainnya udah official store?" Karena teman-teman itu iklan. Alhasil di situ ada dua kemungkinan. Antara balik lagi ke sini ya, ataupun tidak teman-teman ya, tidak sama sekali. Nah, jadi hasil dari data ini itu bisa saja dari iklan tersebut. Dan di sini langsung mendapatkan sebuah konversi ataupun penjualan. Nah, nanti mungkin akan saya bahas kalau misalkan tokonya udah promotion kembali teman-teman ya, tentang Facebook CPAS. Hampir sama sih ya, kayak iklan yang sudah disebutkan di sini ya. Jadi alurnya itu hampir sama dari iklan ini ya, dari retargeting ini. Nanti ya. Oke, kita bahas lagi. Jadi secara garis besarnya, di bagian ini organik itu kurang banyak diminati ya, intinya itu ya gaptek ya calon target kita kalau misalkan kita target di sosial media. Tapi dari Tokopedia ini bisa menarget orang-orang tentang produk yang kita jual dan hasil menjadi sebuah konversi. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian internal di sini ada yang namanya itu langsung ke halaman produk. Nah, dari sini kalau misalkan saya share teman-teman ya ke WhatsApp ataupun setelan follow up ya, follow up ataupun ke chat juga ya seperti ini. Saya follow up orang-orang yang udah saya buat database-nya, saya input database-nya, saya follow up lagi. Kali ini ada voucher baru, ada diskon baru, ada produk baru. Pokoknya follow up deh. Follow up. Kalau misalkan udah stuck, kita optimasi Tokopedia dan gak ada hasil apa-apa. Kita follow up di situ. Nantinya dia akan masuk ke halaman dan dia akan lihat-lihat dan terjadi sebuah konversi seperti itu teman ya. Jadi emang mainnya itu harus benar-benar luas ya, jangan cuma di Tokopedia aja, jangan cuma mikirin gimana caranya iklan otomatis ataupun manual, jangan terus mikir seperti itu, pikirkan juga calon pembeli kita. Nah, di bagian sini ada dari halaman toko, ini udah hijau ya, berarti udah bagus teman ya, jadi hasil follow up-nya itu udah dapet. Nah, ini bisa aja dari broadcast juga. Dari halaman toko ini kalau misalkan iklan ya, misalkan iklan ataupun dari hasil pencarian ya teman-teman, hasil pencarian itu bisa aja dapat teman-teman ya. Nah, tapi yang ini merah dari hasil pencarian ini 10%. Artinya di sini judul produk kita tidak sesuai dengan SEO ya, ataupun produk kita itu sulit dicari karena judulnya acak-acakan atau nggak bagus ya. Nah, untuk mengetahui ini teman-teman itu harus ubah judul semuanya ataupun bisa diperbaiki mana yang sekiranya judulnya itu gak menarik ataupun gak nyampe ke calon pembeli. Gimana caranya Dang? Kan produk kita itu banyak. Gampang teman-teman ya. Kalian bisa pergi ke bagian wawasan produk. Di bagian sini teman-teman cek selama kurang waktu 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun per hari per minggu, cek produk mana sih yang gak aktif kunjungannya gitu. Di sini nih naik semua ya, naik semua, cuman gak ada yang aktif. Nah, itu bisa diperbaiki ya, bisa disesuaikan. Nah, itu balik lagi.
Oke, jadi di sini intinya teman-teman itu harus optimasi lagi judulnya. Kalau misalkan nggak judul berarti foto produk. Intinya di bagian produk aja deh. Nah, di bagian yang lainnya, di sini bisa teman-teman lihat dari wishlist, rekomendasi, dan lainnya. Kalau misalkan rekomendasi, contohnya itu seperti ini. Nah, ini yang saya tahu ya, di Tokopedia. Jadi kalau misalkan versi mobile, teman-teman ya, ini sama aja sih ya, versi ini juga. Kita cari yang namanya itu mukena, misalkan lah, mukena kartun. Nah, di bagian mukena kartun, kita lihat dulu di bagian sini, misalkan kita ngeklik ini deh, ya di bagian sini. Ini iklan kan? Ini iklan, terus kita scroll ke bawah. Kita scroll sama sih sebenarnya ya di bagian aplikasi juga. Nah, ketika kita scroll di bagian sini, di sini itu ada dua fitur. Yang pertama lainnya di toko ini. Jadi si Tokopedia itu merekomendasikan dari toko ini tuh ada mukena lainnya. Dan di sini juga ada nih produk sponsor terkait. Nah, yang saya tahu teman-teman ya, produk kita bisa muncul datanya di sini ya, grafiknya dari sini. Itu dari ini ya, dari produk sponsor terkait. Ini juga produk kita lagi iklan, terus tiba-tiba direkomendasikan oleh Tokopedia di sini. Bisa aja ada kesamaan judul, kesamaan bahan, kesamaan produk, ataupun kesamaan gambar ya. Itu sama aja ya, jadi direkomendasikan di sini. Jadi ketika calon pembeli tidak minat dengan produk ini, dia scroll ke bawah, dia lihat, dan hasilnya dia bisa klik saja produk kita. Maka akan muncul datanya itu di sini. Namun di sini nggak jadi konversi teman ya, nggak ada penjualan. Nah itu ya dari Tokopedia internal. Nah secara garis besar nih intinya ya di bagian internalnya dari toko saya ini udah alhamdulillah ke halaman produk oke, di halaman toko juga oke meskipun 27%. Cuman di sini PR saya itu harus memperbaiki judul dan perbaiki produk. Gimana caranya agar produk itu lebih menang lagi di kawasan kompetitor ya, di halaman pencarian pertama ataupun pencarian yang lainnya ya. Jadi gimana caranya? Ini adalah PR saya. Nah, lanjut di bagian iklan. Nah, ini nih yang sering ditanyakan ke saya. Dan lebih bagus mana nih? Iklan produk ataupun iklan otomatis? Saya sendiri menyarankan iklan produk dulu buat toko baru agar bisa mengetahui bidnya ya. Kalau misalkan kita asal-asal, udah deh coba aja bid 1000, 2000, 3000, 5000, alhasil boncos. Itu kan kadang-kadang suka nyalahin diri sendiri. Itu jangan. Nah, kita bisa lihat temannya di bagian sini. Coba dulu iklan otomatis. Terus lihat dari sini. Apa ada nggak sih gitu yang bisa mendapatkan konversi? Kalau misalkan nggak ada, berarti bisa coba iklan produk. Nggak ada iklan produk, coba lagi iklan toko. Ini adalah salah satu contoh saya. Saya nggak pakai iklan otomatis karena udah tahu bid iklannya itu berapa di toko saya. Nah, saya coba iklan produk. Untuk traffic, gede teman-teman ya. Cuman nggak ada pembelian, nggak ada konversi. Berarti di sini produk saya itu sulit bersaing ya. Di bagian sini itu sulit bersaing toko saya ya. Karena kompetitornya banyak yang mengiklankan mukena teman-teman ya. Di bagian sini itu banyak banget. Jadi sulit bersaing ya. Belum lagi dari yang namanya itu penjualan dan rating ya. Itu yang sangat berpengaruh. Tapi di sini, di bagian iklan toko, itu produk dilihatnya dikit tapi konversinya itu ada. Berarti ada penjualan di sini. Ada penjualan produk. Nah, berarti di sini calon pembeli itu kalau dia nggak mau ribet scroll-scroll, dia akan melihat di sini. Ya, biasanya 3 produk yang diiklankan akan menang daripada satu produk seperti ini ya, teman-teman. Biasanya kan yang saya tahu. Nah, dari sini sudah saya tahu kalau cara kedua, kalau misalkan iklan produk gagal, kita bisa coba iklan toko. Nah, kalau misalkan udah dapat seperti ini, konversi dapat, produk dilihat dapat, kita bisa fokuskan untuk iklan toko. Gimana caranya? Agar iklan toko kita itu bisa dilihat oleh semua calon pembeli. Ya, seperti itu. Nah, untuk broadcast, di sini sama aja. Saya nggak dapat apa-apa dari broadcast, teman-teman ya. Dan nggak ada konversi juga. Produk dilihat juga nggak ada. Artinya beberapa calon pembeli saya itu lagi off. Nggak buka Tokopedia ya. Yang mungkin karena targetnya itu ibu-ibu juga, teman-teman ya. Usia 30 tahunan, 20 lebih lah ya. Jadi bukan anak muda yang sering buka marketplace. Itu ya. Nah, itu mungkin 3 fitur yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di Tokopedia ini. Secara garis besarnya, kalau misalkan teman-teman mau iklan, usahakan cek wawasan kunjungan dulu ini. Ya, cek dulu ini kalau misalkan mau tahu seberapa bagusnya toko teman-teman. Lihat dari luar marketplace, ya, dari luar marketplace. Kalau dari sini organiknya masih bagus tapi belum ada konversi, coba dulu deh di bagian sini kita fokus dulu promosi sosial media. Siapa tahu kalau misalkan udah traffic bagus gini, kita bisa dapat konversi tanpa iklan kan? Bisa aja kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan nggak ada, kita bisa lihat di bagian sini optimasi juga di bagian dari halaman toko.
kenapa sih bisa merah gitu, apa di bagian dekorasinya ataupun yang lainnya. Jadi yang merah itu diperbaiki dulu sebelum beriklan. Kalau udah semuanya, baru beriklan, teman-teman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung saja ke Telegram dan ke Instagram saya. Ataupun bisa join ke grup saya, teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.